Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi materi kita hari ini. Pernah nggak sih Anda menatap langit malam yang gelap gulita, terus tiba-tiba nyadar, wah, justru di tengah kegelapan total itulah sebuah bintang bisa kelihatan paling terang. Metafora ini tuh benar-benar indah banget, dan sebenarnya ini adalah inti dari salah satu pencarian spiritual paling mendalam yang pernah ada. Hari ini, kita bakal membedah sebuah sumber teks yang luar biasa banget tentang surat ke-53 dalam Al-Quran, yaitu An-Najm. Secara harfiah artinya emang bintang, tapi percaya deh, teks ini bakal bawa kita jauh melampaui sekedar ilmu astronomi. Ini tuh ibarat peta jalan menuju kebangkitan spiritual. Sebuah titik puncak yang di teks ini disebut sebagai buah kesadaran. Ini bukan sekedar teori kering yang ngebosenin ya. Ini benar-benar panduan praktis tentang gimana kita sebagai manusia bisa mencapai pemahaman tertinggi soal diri kita dan Sang Pencipta. Saya jujur super excited buat ngebedah struktur luar biasa ini bareng-bareng. Jadi yuk, kita mulai. Oke, biar gampang kita lihat dulu agendanya ya. Kita bakal jalan step by step. Pertama ngebahas makna bintang kesadaran, terus kita bedah bedanya kesadaran sejati dan palsu, lanjut mendaki ke puncak kesadaran lewat peristiwa Isra Miraj, ngelihat usaha apa aja yang dibutuhin buat nyampe sana, dan akhirnya kita bakal bermuara di akhir perjalanan, yaitu sujud. Singkat, padat, dan pastinya seru banget. Masuk ke bagian pertama, makna bintang kesadaran. Buat benar-benar paham konsep ini, coba deh kita arahin pandangan kita seolah-olah lagi ngeliat ke langit gelap di malam hari. Kita harus tanya ke diri sendiri, sebenarnya bintang ini tuh mewakilin apa sih dalam keseharian spiritual kita? Di sumber teks kita, pencapaian ini disebut sebagai buah kesadaran. Dan dengerin ya, ditekankan banget di sini kalau ini bukan sekedar, ya Anda tahulah, perasaan zen sesaat yang tiba-tiba muncul terus hilang gitu aja habis kita duduk diem 5 menit. Bukan itu. Ini adalah hasil akhir, hasil jeripayah dari sebuah perjalanan spiritual yang benar-benar panjang. Sama kayak proses terbentuknya bintang di alam semesta yang butuh waktu miliaran tahun, kesadaran ini tuh justru bersinar paling terang pas kita lagi ada di titik paling gelap dalam hidup. Pas kita lagi kena musibah, lagi burnout, atau ngerasa krisis. Nah, di momen-momen itulah petunjuk ilahi yang sejati memancarkan cahayanya paling kuat. Coba kita resapi ayat pembukanya. Demi bintang ketika terbenam. Kata kunci yang menarik banget di sini adalah idza hawa, ketika terbenam. Sumber teks kita ngasih tafsir yang relatable banget. Gini, bintang itu kan nggak selalu kelihatan di langit kita ya kan? Ada kalanya dia terbit dan bersinar terang benderang. Ini kayak momen di mana Anda ngerasa connect banget dan dekat sama Sang Pencipta. Tapi ada kalanya juga dia terbenam. Ini ngewakilin fase kering atau fase gelap dalam spiritualitas kita, di mana rasanya kok hampa banget. Terus saya jadi mikir, gimana sih cara Anda sendiri merespons kegelapan spiritual semacam ini? Teks ini ngingetin kita buat nggak gampang nyerah. Bintang yang terbenam bukan berarti bintangnya hilang atau mati. Itu cuma siklus aja. Cahayanya tetap ada, cuma lagi nggak ketangkep sama mata kita. Nah, dari pemahaman itu, kita masuk ke bagian kedua. Kesadaran sejati versus palsu. Karena jujur aja, pas kita lagi haus-hausnya nyari makna hidup, kita tuh gampang banget tertipu. Disinilah teks sumber kita ngasih semacam garis batas yang tegas buat misahin kebenaran murni dari sekedar kebisingan ego kita sendiri. Poin krusialnya di sini adalah kesadaran sejati itu sifatnya absolut murni. Kalau kita bedah ayat 2-4 dari surat An-Najm, dijelasin tuh ciri khas mutlak dari kesadaran yang otentik. Pertama, dia nggak bakal bikin Anda tersesat. Kedua, dia kebal, bener-bener kebal dari pengaruh toksik lingkungan luar. Dan yang paling penting, kesadaran ini tuh nggak disetir sama hawa nafsu atau ego pribadi. Jadi bukan sekedar klaim kayak, wah aku udah merasa tercerahkan nih, atau pokoknya menurut logikaku sih gini. Bukan gitu ya. Teks ini negesin kalau buah kesadaran sejati itu murni anugerah dari luar sistem diri kita, yaitu wahyu ilahi, bukan sekedar hasil otak-atik imajinasi manusia. Kalau kita sandingin, kontrasnya tuh bener-bener tajam. Teks kita ini ngambil contoh berhala-berhala kuno di Mekah zaman dulu. Kayak Lata, Uzza, dan Manat, buat ngegambarin dengan sempurna apa itu kesadaran palsu. Kenapa? Coba. Karena nama-nama itu ujung-ujungnya cuma konstruksi sosial. Itu cuma ilusi yang dibikin-bikin sama tradisi masyarakat saat itu. Karena ego manusia yang pengen nyiptain Tuhan-Tuhannya sendiri. Kalau kita tarik ke zaman now, berhalanya mungkin udah beda bentuk. Bisa jadi materialisme yang kelewatan, tren spiritualitas instan, atau bahkan jumlah likes di media sosial. Tapi polanya tetap sama aja. Sebaliknya, kesadaran sejati itu membumi. Dia berakar pada wahyu ilahi dan pengalaman spiritual yang otentik. Intinya, jangan sampai deh kita nuker bintang yang asli sama lampu jalanan yang udah kedap-kedip redup.
Hal ini ngebawa kita ngelihat contoh konkretnya di bagian ketiga, puncak kesadaran, Isra Miraj. Di bagian ini kita bakal ngelihat satu peristiwa luar biasa yang jadi semacam blueprint atau prototipe dari pencapaian spiritual tertinggi. Saya mau ngajak Anda mikir sejenak. Kalau kita sepakat bahwa buat ngeruntuhin ego dan nemuin kesadaran sejati itu susahnya minta ampun dan butuh waktu seumur hidup, lantas imbalan akhirnya tuh apa? Pemandangan dari puncak gunung spiritual ini tuh kira-kira kayak apa sih wujudnya? Jawabannya terekam dengan sangat puitis di pengalaman Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Tepatnya pas beliau sampai di Sidratul Muntaha, atau titik puncak tertinggi alam semesta. Ayat ini mendeskripsikannya dengan luar biasa indah. Penglihatannya tidak berpaling dan tidak pula melampaui batas. Dari analisis yang kita bahas, ini dia puncaknya. Momen mind-blowing di mana hijab atau tirai pembatas benar-benar diangkat. Di titik ini, seseorang nggak lagi cuma dengar-dengar cerita soal kebenaran, tapi dia langsung melihat dan merasakannya dengan mata hati yang udah benar-benar fokus dan tak tergoyahkan. Nah, buat ngegambarin posisi puncak tadi, ini ada pemetaan hierarki kesadaran yang cerdas banget. Kita lihat dari bawah ya. Di tingkat paling dasar, ada kesadaran indrawi. Ini level fisikal banget, sadar kalau lagi lapar, sakit, miskin, atau kaya. Dan jujur aja, mayoritas dari kita sering banget stuck di sini. Naik satu tingkat, kita ketemu kesadaran intelektual. Di level ini, kita mulai paham kebenaran lewat data, empiris atau logika, biasanya wilayahnya para ilmuwan atau akademisi. Tapi ada level yang nembus itu semua, kesadaran spiritual. Ini bukan sekedar paham, tapi benar-benar mencicipi pengalaman langsung kebenaran itu sendiri. Coba deh sesekali ngaca dan tanya ke diri sendiri. Dari ketiga level ini, kira-kira Anda lagi banyak nongkrong di level mana sekarang? Pertanyaan tadi pasti bikin kita mikir kan? Makanya kita langsung masuk ke bagian keempat. Usaha meraih kesadaran. Bersiap-siap ya, karena ini nuntut aksi nyata. Mendaki ke arah bintang itu bukan job desk buat orang yang males-malesan. Di sini ada satu prinsip dasar yang menurut saya nancep banget, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Sumber teks kita dengan gamblang negasin, nggak ada cheat code, nggak ada instant enlightenment alias pencerahan instan di sini. Kesadaran tingkat tinggi ini nggak bakal tiba-tiba jatuh dari langit pas Anda lagi asik rebahan di sofa. Ini butuh perjuangan yang berdarah-darah, disiplin yang konsisten, proses ngebersihin hati yang panjang banget, dan usaha nonstop buat ninggalin hal-hal yang emang ngerusak diri kita. Usaha nyata inilah yang pada akhirnya bakal jadi penentu seberapa tinggi pencapaian spiritual Anda nanti. Tapi tenang, hal yang paling menarik dari analisis An-Najm ini adalah ia nggak cuma berhenti di konsep abstrak. Teologi yang tadinya berasa berat banget, di-breakdown jadi 5 langkah praktis yang actionable. Pertama, yakini dulu dalam hati kalau ini tuh murni anugerah ilahi, bukan hasil pinter-pinternya kita. Kedua, take action, usaha sungguh-sungguh. Ketiga, kita harus kritis, berani nolak kesadaran palsu atau ilusi dari lingkungan sekitar. Keempat, nah ini favorit saya nih, kita harus nemuin momen miraj harian kita sendiri. Nggak usah ngebayangin terbang keluar angkasa ya. Miraj Anda bisa sesimpel doa yang benar-benar khusyuk, dia merenung di sepertiga malam, atau sekedar baca teks suci dengan pemahaman mendalam. Dan yang kelima, stay alert, jangan sampai lengah dan balik lagi ke level bawah. Akhirnya kita sampai di bagian kelima sekaligus penutup dari eksplorasi kita. Akhir perjalanan yaitu sujud. Coba kita renungkan. Pas seseorang udah berdarah-darah mendaki sampai ke puncak dan dapetin kesadaran sejati itu, output emosionalnya tuh bakal kayak apa sih? Apakah dia jadi sosok arogan yang ngerasa, wah gue lebih suci nih dari kalian semua? Mari kita lihat gimana teks ini membingkai akhirnya di ayat-ayat penutup An-Najm. Ternyata, hasil paripurna dari kesadaran tertinggi ini jauh banget dari kata sombong. Sama sekali nggak ada ruang buat arogansi spiritual. Saat Anda benar-benar sadar, di detik itu juga Anda nyadar betapa luar biasa kecilnya diri Anda dan betapa makin tipisnya sisa waktu kita di dunia ini. Jadi buah dari kesadaran itu sebenarnya adalah kesiagaan penuh. Dan puncaknya terekspresi lewat satu tindakan fisik yang paling merendah. Sujud. Ya, sujud. Momen di mana kita menanggalkan semua atribut ego, merendahkan hati setotal-totalnya, dan menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Sebagai penutup, saya nggak mau ngasih ringkasan template seperti biasa. Saya justru mau ninggalin Anda dengan satu hal buat dipikirin dalam-dalam. Dari semua yang udah kita obrolin hari ini, mulai dari bintang yang bersinar paling terang di saat gelap, ilusi berhala-berhala modern, sampai kenyataan bahwa ini butuh effort luar biasa, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Pertanyaannya, apakah Anda mau terus ngabisin waktu dan energi ngejar bintang-bintang palsu bentukan ego dan masyarakat? Atau apakah hari ini Anda udah siap, benar-benar siap,
buat menundukkan hati dan mulai ngambil langkah pertama di pendakian panjang menuju kesadaran sejati? Silakan direnungkan, keputusannya ada di Anda. Teruslah berjuang mencari titik terang di tengah kegelapan. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.